Rismon ajukan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi. Hilang lagi satu tuyulnya Roy Suryo, guys. Aduh, challenge 10 juta semakin dekat. Mike, kok ada hilang 800 buku? Saya bilang 800, Pak. Saya bilang 100 aja udah berat mobil gua. Iya, benar. Bagaimana mau 800? Nggak ada tempatnya, mobil saya kan ya sedang-sedang lah. Nah, lalu saya bilang coba cari dulu, coba hitung-hitung dulu yang benar, bla 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 bla. Malamnya saya diblokir oleh Rismon, istrinya. Waduh. Bukan diblokir aja, dikeluarkan dari grup. Padahal itu ada pasalnya loh. Lah iya. Oh, Bisa saya lapor Pak Rismon ini. Pak, oke. ini saya lapor, benar ini karena dan saya dituduh mencuri. Ya, Umum. Di restoran dibilang kamu pencuri buku, berdua kami dibilang pencuri. Sekarang cakar-cakaran dan perang saudara. Tuh, makanya kalau sakit hati dipelihara, benci dipelihara, ya kayak gini nih. Nah, siap-siap deh Rismon. Ya, siap-siap kamu akan dihujat, dibully habis-habisan sama Roy Suryo dan teman-temannya. Rismon akan dikatakan tuyul mengikuti jin iprit. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukan buzzer gitu loh. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang internal RRT ya, yaitu internal teroris setelah almarhum Rismon itu secara diam-diam mengajukan RJ kepada Pak Jokowi. Sudah bisa ditebak oleh netizen se-Indonesia Raya. Mereka langsung kocar kacir ya, mereka langsung menyerang almarhum Rismon tanpa ampun. Bahkan mereka langsung bertemu bikin podcast dan isinya itu menuduh almarhum Rismon mencuri buku sebanyak 800 eksemplar. Dan almarhum Rismon langsung dianggap bagian dari dua tuyul yang sebelumnya telah mengajukan RJ ke Solo. Tidak hanya itu, Rismon dan istrinya juga dikabarkan telah memblokir nomor HP RRT. Tidak mau kalah nih teman-teman ya, tim RRT ya. Ya, pasukan mereka itu katanya akan langsung melaporkan almarhum Rismon dan istrinya karena dianggap telah memfitnah mereka mencuri buku. Pasti ya, aduh, kalau melihat ini Pak Jokowi ngakak mungkin sampai perutnya kaku. Karena apa ya? Karena ujung-ujungnya mereka justru saling cakar sendiri. Lanjutkan. Biar apa bang? Ya biar selalu ada hiburan gratis lah buat kita semua. Iya toh? Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. juga mungkin tahu. Saya tahu aja. Jadi percetakan di Bandung. Ternyata Pak Rizal tempat mencetaknya. Cetak uang juga. Iya, cetak uang juga. Ini Lalu beda tipis dengan Pak Iman ya. lalu si Arif ini kan menghandle pengiriman ke Jakarta Ya. dari Bandung. Jadi dikirim sekali satu mobil box gitu kan. Nah, itu kan 800 buku itu banyak sekali ya, Pak ya? Banyak lah. Banyak. Satu buku aja, 10 buku aja segini tebalnya ya. Jadi ini untuk mengklarifikasi, buku itu tidak pernah saya pegang. Oke. Itu yang memegang selalu Arif. Ya. Dari Bandung ke Jakarta dikirim, disimpan dimanapun saya nggak tahu. Ya. Saya nggak pernah lihat tempat penyimpanannya. Lalu
di minggu itu sebelum Car Free Day yang Ah, bersejarah itu iya. di Bundaran HI, Ah, nah Pak Janes ini mendapatkan order 300. Ya. Yang 100-nya itu adalah untuk dikirim kemana? Madura. Madura, yang Oke. 200 Ibu Yuni. Oh, Yang 200 namanya Ibu Yuni. Untuk disumbangkan. Ya, Untuk disumbangkan terserah siapa saja yang mau baca, bagi-bagikan saja. betul. Nah, lalu saya kan beritahu ke Bang Rismon dan ke Arif. Hmm. Nih 200 Ya. untuk disumbangkan. Ah, Saya ambil ya bukunya. Saya ambil bukunya memang 200. Ya, hanya 200. Hanya 200. Yang 100 sudah dikirim ke Madura. Ya, Dan 30 jutanya ya sudah dikirim ke rekeningnya Hana. oke. Ya kan? Udah jelas. Nah, mungkin 300 ini yang dia cari. Nah, waktu hari Minggunya, Car Free Day, saya bagikan itu buku. Sebagian. Ada sebagian yang Ya. kita, ya sisa sedikit lah ada. Bagi lah. Kebanyakan kita bagi di sana. Ya. Lalu, lucunya, abis itu saya ada acara ya, ada keluarga meninggal ya. Keluarga meninggal, ada Ada keluarga pelayanan. meninggal. Baju hitam juga, Pak. Ya, pakai baju hitam. Lalu saya ke sana, ditelepon oleh kawan-kawan ini, oleh Hana, oleh Arif. Mike, kok ada hilang 800 buku? Saya bilang, 800, Pak. Saya bilang, 100 aja udah berat mobil gua. Iya, benar. Bagaimana mau 800? Nggak ada tempatnya, mobil saya kan ya sedang-sedang lah. Nah, lalu saya bilang, coba cari dulu, coba hitung-hitung dulu Ya. yang benar, bla 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 bla. Malamnya saya diblokir oleh Rismon, istrinya, Waduh. saya diblokir. Yang lain-lain sih masih hubungan baik dengan saya sampai sekarang. Emang dia Bukan diblokir aja, dikeluarkan dari grup. Eh, Padahal itu ada pasalnya loh. lah iya. Oh, Saya lapor Pak Rismon ini. Pak, oke. ini saya lapor, benar ini karena Pak Rosulio mau larang saya ngelapor. Iya. Saya ingat dong. Karena Ya. waktu itu kan Teman. kita udahlah Kita kita udah mau satu laporkan kali. dia. Cuma Ya. itu ada pasalnya Pak, menghapus admin Iya. menghapus grup itu ada Perbuatan pasalnya. tidak Dan menyenangkan. saya dituduh Iya. mencuri. Ya, Fatal. Di restoran dibilang kamu pencuri buku, berdua kami dibilang pencuri. ya. Kami mau lapor gak? Karena Pak Roy Suryo bilang jangan. Sudah mulai blokir-blokiran, bro. Antara si hostnya Setannya TV dan almarhum Krismon. Konon ini ya, konon almarhum Krismon ini kabur ya, sambil membawa 800 eksemplar buku. Dan ujungnya apa? Mereka saling serang ya, mereka saling cakar. Yang kasihan itu siapa coba? Yang kasihan. Yang kasihan itu adalah si aki-aki suara cempreng tadi. Kenapa? Karena Setannya TV sama si orang Batak satu tadi itu tidak menjadi bagian dari tersangka. Ya, mereka tidak tersangka, makanya enak aja bacot, ya toh. Yang jadi tersangka dari keempat orang yang barusan kita saksikan itu adalah si Dewa Panci dan si aki-aki suara cempreng. Coba bayangin. Aki-aki suara cempreng itu usianya berapa? Kalau dia di penjara bisa dipastikan dia akan pindah alam di dalam penjara. Aduh, saling lapor teman-teman ya. Katanya si orang tua dari tadi tuh, ya, nggak tahu tuh dari suku mana itu, lupanya. Saya juga lupa namanya. Katanya akan melaporkan almarhum Krismon dan istrinya. Laporin ya. Biar kita ya dapat hiburan baru lah ya. Lanjut. Mungkin tahu. Saya tahu aja. Jadi percetakan di Bandung. Ternyata Pak Rizal tempat Malam-malam kalau kalian sambil ngopi, lagi gabut dan pengen nonton komedi, coba mampir ke channelnya mereka, tonton di sana. Ya setidaknya kita menyumbangkan sumbangsih nonton kan, jadi penghasilannya mereka bertambah gitu loh. Karena ya ini sangat lucu sekali gitu loh. Pada akhirnya mereka saling cakar mencakar gitu loh. Ngeri. Jangan mampir ke channel mereka ya, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Karena apa? Itu akan meningkatkan engagement ya. Pokoknya itu meningkatkan traffic. Itu nggak bagus bagi algoritma. Akhirnya apa? Video-video mereka nanti akan viral dan mereka mendapatkan cuan. Jangan, lebih baik teman-teman
tetap mantengin channel-channel Ternak Mulyono seperti Gaspol Update ini misalnya gitu ya. Jadi biarlah video-video yang mereka tayangkan itu kita post ulang untuk kita komentari di channel-channelnya Ternak Mulyono ya. Hiburannya di situ aja. Ini memang apa namanya, hiburan gratis ya terunik abad inilah gitu ya. Lanjut. Malamnya saya diblokir oleh Rismon, istrinya. Waduh. Tuh kan, akhirnya becik ketitik olo ketoro. Di mana Rismon, Roy Suryo Tiva dan mereka itu saling berjuang, saling mendukung, bahkan kayak teman seperjuangan, bahkan kayak kakak beradik dan saudara. Tapi apa yang terjadi? Sekarang cakar-cakaran dan perang saudara. Tuh, makanya kalau sakit hati dipelihara, benci dipelihara, ya kayak gini nih. Dimana orang yang dikatain Pak Jokowi sibuk untuk bersedekah, sibuk untuk memberikan yang terbaik pada rakyat, gitu aja masih dicela dan dicaci maki. Ya terus-terusin tuh yang mencaci maki Pak Jokowi akan tahu akibatnya. Dengan diam seperti itu mereka cakar-cakaran lagi. Gini nih nanti pasti Pak Jokowi yang disalahkan. Pak Jokowi membuat anak bangsa mengadu domba anak bangsa. Kisopo gitu loh. Nah ada tuh videonya yang Rismon minta maaf. Apa bener Rismon minta maaf? Nah siap-siap deh Rismon. Ya, siap-siap kamu akan dihujat, dibully habis-habisan sama Roy Suryo dan teman-temannya. Kan mereka sudah mendukung kamu, mereka sudah kerja mati-matian menjual bukumu. Dan sekarang apa yang terjadi? Bahkan ada salah satu temannya yang katanya itu dituduh mencuri buku. Nah loh, sampai dikeluarkan dari grup. Tuh kan. Akhirnya Rismon mengikuti jejak Egy Sujana dan DHL. Siap-siap. Rismon akan dikatakan tuyul mengikuti jin iprit. Nah, tuh si Roy Suryo sudah mulai tambah insecure. Ketawanya aja sudah nggak bisa lepas, sudah tertahan. Sakit hati lu, sakit hati. Dimana dia pernah sakit hati, ya benci dengan Pak Jokowi. Akhirnya dia membuat sakit hati teman-temannya dan pendukungnya. Kasihan itu emak-emak yang sudah koar-koar seperti paduan suara. Akhirnya apa yang terjadi? Cakar-cakaran dewe. Padahal Pak Jokowi tidak menanggapi, fokus kerja nyata, memberikan sedekah. Gitu aja masih dinyinyirin. Nah sekarang rasakan di bulan puasa kudune ibadah, kudune menjaga lisan, ya, menjaga hati, malah diumbar. Ya begini nih akibatnya. Allah sudah memperlihatkan, kasihan itu pendukungnya. Ya, kasihan wis melu-melu koar-koar, wis melu-melu menyatakan ijazahnya Pak Jokowi gak ada palsu. Nah, tuh kan, saiki rasakno, becik ketitik olo ketoro. Kasihan Rismon nanti dihujat habis-habisan oleh Roy Suryo. Rismon kasihan banget. Ya siap-siap akan ada julukan buat Rismon nanti, seperti Egy Sujana dan DHL yang sudah diberi julukan oleh Roy Suryo dan teman-temannya, guys. Jadi salam waras. Loh sudah, si almarhum Rismon itu sudah mendapatkan julukan. Julukannya adalah tuyul juga. Jadi si Dewa Panji itu mengusulkan kepada orang yang gambar itu ya kan, agar tidak hanya 2 tuyul ya di gambarnya itu yang menemui jin iprit gitu, tapi 3 tuyul. Iya. Dari sini makin kelihatan teman-teman ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kemungkinan besar memang ada orang besar di balik semua ini ya. Tetapi nggak sedikit yang menampik ya bahwa nggak ada orang besar. Iya, karena memang sebetulnya orang besar itu hanya berada di belakangnya Dewa Panci ya. Nah, yang lain ini nggak tahu gitu loh. Yang lain ini ya sejak awal itu ya mungkin tujuannya itu ingin membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu begitu. Nah, tapi begitu isunya itu melebar kemana-mana ya kan, itu sebetulnya bukan permainan mereka lagi, tapi permainan si Dewa Panji secara internal dengan orang atau aktor di balik di belakangnya gitu loh. Dan sekarang mungkin si almarhum Rismon itu mulai merasa gitu loh bahwa saya ini ternyata dimanfaatkan, ya kan? Saya nanti di penjara sendirian ini. Hukuman saya lebih banyak.
Karena ijazah saya palsu, akte kematian saya palsu, ya kan? Almarhum siapa namanya? Si Dewa Panci mungkin dihukum ya sekian tahun lah, tapi kalau almarhum Krismon itu bisa 1000 tahun nanti. Aduh, ada ujung-ujungnya saling serang, tapi nggak masalah lah ya. Ini adalah hiburan gratis bagi para ternak Mulyono. Lanjut. Hilang lagi satu tuyulnya Roy Suryo guys. Aduh, challenge 10 juta semakin dekat. Saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice. Terjadi perpecahan di tubuh RRT. Si Rismon sudah sadar ternyata ya dari kegilaannya selama ini. Akhirnya meminta RJ. Rismon itu salah satu yang ikut meneliti ijazah Pak Jokowi yang mereka dapat dari media sosial. Dia saja sudah menyerah. Apa kalian masih mau percaya host TikTok yang bilang ijazah Pak Jokowi palsu? Dan kalian juga jangan lupa, Rismon kemarin-kemarin sering bilang melakukan investigasi guys tentang KKN Pak Jokowi dan lain-lain. Tapi pada akhirnya dia pun mundur. Dan kalian boleh lihat ya, di video-videonya Roy Suryo CS, mereka sekarang sudah putus hubungan dengan Rismon ya. Kalian bisa lihat. Nah, jadi saya mau bilang begini teman-teman. Karena Rismon ini terlibat sangat jauh di fitnah ijazah palsu Pak Jokowi, tapi pada akhirnya dia pun mundur. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian masih percaya dengan host-host TikTok yang tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak ada legal standingnya, yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Apa kalian masih mau percaya sama dia? Saya sudah sering ingatkan, orang-orang macam itu, orang-orang sesat, orang-orang yang punya pemikiran sesat, karena berangkat pemikirannya dari kebencian. Kalau kalian masih percaya dengan orang macam itu, kalian adalah orang bodoh dalam muka bumi ini. Makanya Mon, dikasih tahu itu dengar, orang ijazahnya asli kok kau ngotot ngatain palsu. Tapi gini Mon ya, saran saya nih, kalau mau minta maaf ke Pak Jokowi, tunggu pas lebaran Mon. Itu momennya pas sekali Mon. Gak apa-apa. Jadi orang gak tahu malu gak apa-apa Mon. Yang penting terselamatkan dari jeratan hukum fitnahmu itu. Oke Mon. Nggak tahu malu nggak apa-apa Mon ya. Yang penting kau selamat dari jerat hukum. Tetapi sekali lagi teman-teman ya, saya sangat kecewa jika sampai almarhum Krismon ini lepas dari jerat hukum ya. Mengingat ini orang fitnahannya sangat luar biasa sekali. Benci boleh benci ya. Tidak suka boleh tidak suka kepada orang lain, tetapi jangan sampai kita memfitnah ya, seperti kata pepatah Cina. Jangan sampai kebencian kita kepada orang lain menyebabkan kita terlihat dungu dan berlaku tidak adil. Wah, iya tuh, iya. Aduh, lanjutkan ya cakar-cakaran kalian ya. Laporkan itu almarhum Krismon bersama istrinya, karena saya yakin nanti almarhum Krismon juga akan melaporkan kalian semua ya, seperti Mbah Egi yang melaporkan si Tompel dan juga melaporkan si Dewa Panci. Lanjutkan melapornya. Lanjut. Rismon ajukan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi. Jogetin aja bang ya. Dalam hatinya si Dewa Panji pengen ikutan RJ tapi malu. Enggak lah. Kalau si Dewa Panji yakin tidak akan RJ, karena memang dia adalah agen sebenarnya. Dialah sebetulnya yang menjadi apa namanya ya, korlap dalam menjatuhkan Jokowi gitu ya.
Nah, nggak mungkin si Dewa Panci ini akan balik kanan karena dia bertanggung jawab kepada bohir di belakangnya. Dan itulah yang harus kita ungkap, ya. Jadi jangan hanya para tersangka aja nanti yang harus dihukum, tapi aktor intelektual di belakangnya juga harus diungkap, kan seperti itu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.